Bapak Ibu. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan 6, Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Atau aman semua nih, Bapak Ibu? Atau malah bingung nih? Pak Hafiz. Bukan aman sih sebenarnya. Bagaimana, Kalau Ibu? orang Sunda tuh bilangnya era tuh Pak, era tuh nggak malu sama Pak Hafiz. Belum sempet. Saya Ya, belum sempat. punten pisan Pak, belum Iya, sempet ini iya. apa namanya? Ya, Belum sempet buka ulang, belum sempet nonton ulang rekaman gitu ya. Ya itu baik, Ibu. kebentur. Itu Apalagi Bapak Ibu. hari ini kondangan sampai berapa tempat. Jadi Baru musimnya ya, Ibu. benar-benar belum sempat ngulang pelajaran. Tapi insya Allah nanti disempetin besok minggu mudah-mudahan Kak, waktunya ada. Nggak tahu Baik, kalau Bapak Bapak Ibu. Ibu yang lain. Kalau bisa disempatkan nih, Bapak Ibu. Walaupun mungkin seminggu eh, 3 jam atau mungkin dalam jangka waktu 3 hari sempatkan 3 jam, nanti 3 hari lagi 3 jam lagi. Yang penting eh, continue untuk mengerjakan papernya, Bapak Ibu. Jangan Ya, sampai sebulan nggak dipegang sama sekali. Nah, nanti siap, malah nggak siap. jadi-jadi nih, Bapak Ibu. Di malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan pemindahan template secara cepat nantinya. Nah, jadi ketika jurnal tujuan dari Bapak Ibu itu ada template-nya, kita cukup mudah untuk menyesuaikannya, Bapak Ibu. Atau mungkin semisal nih, Bapak Ibu di reject, kemudian cari jurnal lagi, nah kita sesuaikan. Terkadang kan yang membuat Bapak Ibu apa ya, malas untuk mengerjakan itu pemindahan template-nya. Mungkin lama. Nah, sebenarnya cukup singkat Bapak Ibu. Paling 10 sampai 15 menit lah Bapak Ibu untuk pemindahan template-nya. Cukup singkat saja. Nah, di malam hari ini kita akan bersama Mbak Hanifah Bapak Ibu. Sebelum lanjut, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Iya. Kelihatannya aman semua nih Bapak Ibu. Oke. Halo Mbak Hanifah, apakah sudah bergabung? Selamat malam Mbak Hanifah. Selamat malam, Mas Hafid. Selamat malam, Bapak Ibu. Hmm. Bagaimana kabarnya Mbak Hanifah? Alhamdulillah, malam minggu Alhamdulillah. cerah ini, Mas Hafid. Baik. Nah, di malam hari ini akan bersama Mbak Hanifah nih Bapak Ibu. Mungkin tempat dan waktu saya persilahkan Mbak Hanifah. Baik, terima kasih, Mas Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Salam, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Malam, wabarakatuh. Mbak. Bertemu lagi di malam minggu dengan saya dan Mas Hafid, ya Bapak Ibu. Jangan pernah bosan, karena ini sudah pertemuan ke-7. Besok hari Selasa sudah finalisasi ini, Bapak Ibu. Ini papernya sampai mana nih? Sampai Sudah. itu, Mbak. Sudah berapa persen Bapak Ibu? 50%? Atau masih dalam pengembangan ini Mbak? Masih mencoba untuk mengerjakan? Kalau saya Oke, masih mengerjakan, siap. bukan. Siap Ibu Reka, mohon maaf. Sepertinya kemarin sempat itu, telepon ya Ibu? Mohon maaf, belum bisa Eh, mengangkat. Kemarin tuh kan pas ini, Bu, pas di kantor, pas ada IT itu loh. Oh gitu. Kan saya mau setting Grammarly ya. Oke, oke. Ya, Mungkin dari nanti, apakah sudah tersetting Ibu? belum karena Belum. masih nggak percaya tuh yang dari kantor kalau aplikasinya tuh Oh, aman. Jadi pengen oke. langsung nanya gitu. Oke, oke, oke. Karena Baik, kan itu baik Ibu. dari Drive ya Oke, ngopinya. betul, Nah, betul. pas di download itu Kalau, oke. timbul aplikasi berbahaya gitu loh. Iya, memang akan ada timbul aplikasi berbahaya, berbahaya gitu, nggih. Lalu tetap di bawahnya akan ada tulisan atau tombol tools kita untuk klik tetap download atau enggak kayak gitu. Betul, Memang betul akan sekali. seperti itu, Ibu, karena ngambil dari drive gitu, nggih, pasti akan terdeteksi bahwa itu berbahaya gitu. Nah, makanya dia nggak mau Oke. instalin. Makanya saya bilang, ya udah nih telepon langsung aja gitu. Kalau nggak percaya. Saya Mohon bilang, maaf, ini mohon aman, maaf belum bisa saya nggak mengangkat berani nih, Ibu. gitu.
Ya sudah, Baik. nggak apa-apa. Oke, ya, Ya Ibu. lanjut, silakan Ibu. Oke, mungkin kita lanjutkan materi pada malam hari ini, Bapak Ibu. Nah, ini materi pada malam hari ini berhubungan dengan kalau semisal nih kemarin Bapak Ibu sudah mencari jurnal tujuan, lalu Bapak Ibu menemukan template. Ada template di dalam homepage jurnal tersebut dan bisa kita download dan berupa Word gitu nggih. Jadi bukan PDF, bukan kita harus ambil dari archive terus kita convert dia ke Word gitu nggih, bukan yang seperti itu. Tapi memang dari homepage-nya benar-benar Word bisa kita download gitu. Kalau seperti itu kan kita sudah tidak usah menyesuaikan kayak semisal setting yang size-nya atau mungkin font-nya, jenisnya kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu silahkan nanti bisa diikuti cara berikut. Tapi kalau di jurnal tujuan Bapak Ibu tidak memberikan template untuk bisa kita download, template Word yang bisa kita download, jangan sampai Bapak Ibu cari-cari. Nggak usah cari-cari, nggak usah eh, dari arsipnya, dari PDF terus dipindah ke Word, itu nggak usah. Silahkan Bapak Ibu ikutin saja author guideline-nya. Jadi tulisan di dalam author guideline silahkan diikuti dengan seksama. Gitu. Jadi intinya adalah kalau ada di download, kalau enggak usah dicari-cari. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan tips and tricks, cara cepat untuk Bapak Ibu menyesuaikan. Dari kemarin yang template dari kami, template contoh secara umum, disesuaikan dengan template dari jurnal. Nah, izin share screen terlebih dahulu. Nah, oke, semisal ini, saya memiliki template dari jurnal seperti ini nih Bapak Ibu. Dia ada 2 kolom. Terus untuk size-nya menggunakan untuk penulisannya menggunakan Times New Roman, size-nya 10 kayak gitu nggih fontnya. Nah, ini adalah aturan-aturan dari template-nya. Padahal template saya itu sangat-sangat simpel. Kayak template yang sudah kami share kemarin, dia hanya 1 kolom, masih menggunakan Arial. Dari headingnya pun juga berbeda. Nah, ini saya memiliki cara cepatnya, Bapak Ibu. Kita hanya menggunakan 2 tools yang ada di MS Word, yaitu yang pertama adalah tools paste spesial atau keep text only. Jadi kalau Bapak Ibu ngepaste gitu nggih, Bapak Ibu klik kanan, akan muncul ada paste huruf A. Nah, ini adalah paste spesial atau keep text only. Paste ini bisa kita gunakan kalau semisal Bapak Ibu memindahkan tulisan yang tidak bersitasi. Di mana sajakah itu? Yang pertama, judul. Yang kedua, autor. Lalu yang ketiga, afiliasi. Yang keempat adalah abstrak. Dan yang terakhir adalah acknowledgement. Kelima hal ini adalah tulisan-tulisan yang tidak bersitasi. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan keep text only atau klik kanan paste spesial untuk mempercepat gitu. Saya langsung demonstrasikan, nggih. Kita copy dulu nih. Kita copy dulu. Kita copy tulisan dari manuskrip template-nya. Nah, masuk ke dalam template jurnal. Ini adalah template jurnal. Font size-nya berbeda. Dia di sini menggunakan Times New Roman gitu, nggih. Tinggal kita klik kanan di dalam template ini, lalu paste keeps text only. Nah, dia langsung menyesuaikan Bapak Ibu. Dari segi fontnya langsung tersesuaikan, besar kecilnya, bold atau tidak, langsung tersesuaikan. Ini kalau kita pakai keeps text only. Tapi kalau kita pakai paste biasa, nah ini perbedaannya di sini. Kita harus menyesuaikan ulang. Kita harus blok dulu, terus pakai font yang apa, size-nya apa, bold atau enggak, kayak gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu, kelima hal tadi silahkan gunakan paste spesial. Klik kanan, paste huruf A. Nah, sudah langsung tersesuaikan. Tinggal dari template kita hapus. Nah, sudah seperti ini. Terus di bagian author. Nah, author ini kan juga nggak ada citasinya, nggih Bapak Ibu. Kita copy terlebih dahulu dari author, dari template kita, manuskrip kita. Terus masuk ke template, jurnal. Bisa juga Bapak Ibu gunakan dengan cara di blok, jadi ditimpa. Dari yang mau kita edit ini, kita blok, klik kanan, keep text only.
Nah, dia juga sudah langsung tersesuaikan. Kita selesaikan outer-outer ini. Kita copy dulu semuanya. Copy dulu semuanya. Sama, kita blok aja. Klik kanan, paste. Sama lagi. Kita copy lagi. Jadi kuncinya di sini adalah Bapak Ibu klik kanan, pakainya paste yang keep text only. Di blok, klik kanan, paste huruf A, keep text only. Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, paham. Paham. Paham? Oke. Selanjutnya, afiliasi. Nah, ini kan juga sama halnya dengan author dan juga judul. Di afiliasi ini, Bapak Ibu juga tidak ada citasi nih. Jadi masih bisa menggunakan keep text only. Tinggal kita copy dulu afiliasinya. Kita copy afiliasinya. Terus habis itu kita masuk ke dalam jurnal template. Gitu nggih. Langsung sama kayak tadi. Kita blok, klik kanan, keep text only. Nah, selanjutnya, di sini kita lanjutkan, kita selesaikan afiliasi ini sampai selesai. Lalu, Bapak Ibu perlu diperhatikan, nggih, di sini ada tulisan corresponding author, second author emailnya. Jadi, silahkan nanti diperhatikan di dalam jurnal tujuan Bapak Ibu. Kalau ada template, apakah yang menggunakan email itu semua author atau hanya email dari corresponding author? Silahkan nanti dicermati lagi. Kalau di jurnal saya, di HRUB ini, dia hanya menginginkan email dari corresponding. Jadi silahkan di copy paste email corresponding saja. Yang lainnya nggak usah pakai email. Email corresponding karena tadi bintang ada di author kedua, jadi kita copy email author kedua. Jangan lupa ya Bapak Ibu, tanda bintang ini adalah tanda bahwa author tersebut adalah corresponding author. Jadi silahkan nanti disesuaikan di punya Bapak Ibu yang jadi corresponding author, author keberapa gitu. Kalau untuk Bapak Ibu syarat guru besar, silahkan nanti menjadi author pertama dan juga corresponding author gitu, nggih. Turun lagi ke bawah. Ada tulisan copyright 2021. Nah, ini nggak usah dihapus karena memang template dari jurnalnya seperti ini. Lalu, nanti kalau semisal Bapak Ibu menemukan di dalam template kayak barcode atau garis-garis kayak gitu, nah itu jangan dihapus karena memang itu adalah template dari jurnal seperti itu. Langsung saja masuk ke bagian abstrak. Nah, abstrak dan keyword ini Bapak Ibu sama halnya dengan judul, author, afiliasi. Dia belum ada citasinya. Jadi kita masih bisa gunakan yang namanya paste spesial atau keep text only. Kita copy abstrak kita, lalu masuk ke dalam template, sama kayak tadi kita blok saja, lalu klik kanan, keep text only. Nah, langsung tersesuaikan. Begitu juga dengan keyword, nih Bapak Ibu. Silahkan nanti di blok aja, di copy, langsung ditempelkan ke dalam template. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Oke. Saya lanjutkan, nih Bapak Ibu. Yang kedua adalah bagian body of paper. Body of paper atau introduction sampai conclusion. Itu adalah bagian-bagian yang mungkin saja ada citasi. Jadi di sini nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk ke body of paper, Bapak Ibu tidak boleh menggunakan paste spesial atau keep text only. Tapi harus menggunakan paste biasa. Jadi Ctrl V atau kalau mau klik kanan itu ada keep short formatting. Nah, ini paste yang ada sapu-sapu, bukan sapu, kayak kuas gitu. Kalau Bapak Ibu klik kanan. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan keyboard, paste biasa, jadi Ctrl V, Command V seperti itu. Caranya di sini untuk menyesuaikannya gitu ya. Kalau kita menggunakan paste biasa kan otomatis tidak tersesuaikan. Hurufnya mungkin fontnya digunakan masih berbeda, size-nya berbeda, lalu jaraknya, spacing-nya juga mungkin berbeda gitu nggih. Di sini kita harus amankan dulu template-nya. Ini adalah template-nya nggih Bapak Ibu. Ini yang benar itu seperti ini. Tinggal kita highlight.
Kita tandai mana dari templatenya. Lalu kita copy nih punya kita bagian introduction. Saya ini mencontohkan introduction terlebih dahulu. Karena kalau di paper ini kan introduction paling banyak memuat citasi nggih Bapak Ibu. Nah, ini citasi yang masih aktif tandanya seperti ini, masih terhighlight lebih gelap gitu nggih. Tinggal kita bawa masuk ke dalam template, kita Ctrl V. Nah, kayak gini. Kita paste biasa. Dari segi spacingnya ini masih berbeda, fontnya berbeda, size-nya pun berbeda. Tapi citasinya dia masih aktif nih. Gitu. Beda halnya kalau semisal kita pakai keep text only, Bapak Ibu. Semisal kita pakai keep text only, nggih, klik kanan, lalu pakai keep text only. Nah, dari segi penulisan memang benar, tapi dari segi citasi, nah ini dia tidak terblok lebih gelap. Tandanya dia sudah menjadi citasi yang mati atau manual. Gitu. Karena kita kan lebih eman atau lebih sayang dengan citasi ya, Bapak Ibu. Jadi kita pertahankan citasinya terlebih dahulu. Tinggal penyesuaiannya menggunakan format painter yang ada di home pojok kiri. Namanya format painter Bapak Ibu ini. Ini bisa kita gunakan. Caranya adalah Bapak Ibu masuk ke dalam template. Ini kan tadi sudah kita highlight nih. Ini adalah format dari template. Tinggal kita klik kiri satu kali saja. Istilahnya kayak kita pilih dulu, klik satu kali. Nah, kursor sudah ada di tulisan template, tinggal kita klik format painter. Nah, kalau sudah aktif, nanti di bagian kursor akan ada kayak sapu-sapu gitu nggih, kayak kuas kecil. Tinggal Bapak Ibu blok nih bagian yang mau disesuaikan. Tarik ke bawah sampai selesai, lalu kita lepas. Nah, otomatis dia tersesuaikan dan citasinya juga masih aktif. Gitu caranya. Baru nanti dari template kita hapus. Ini jangan sampai Bapak Ibu lupa menghapus, nggih. Masa nanti introduction pembukaannya this template is format according to advice. Nah, kan nggak lucu ya Bapak Ibu. Jangan lupa dihapus templatenya. Oke, untuk bagian body of paper ada pertanyaan dulu. Nah, Aman? nah. Aman. Oke, baik. Lanjut lagi. Ada Kalau pertanyaan, Mbak. gimana, Bapak? Apakah kalau ini kan nanti dites plagiasi kan Betul, diturunitin. betul, betul. Nah, apakah dia tidak terdetek plagiasi kalau kita pakai kopi seperti itu, Mbak? Oke, dia tidak akan terdeteksi plagiasi karena itu dari template kita yang belum terpublikasi atau Oh, dari tulisan kita yang belum terpublikasi. Jadi masih aman, Bapak. oh, Gitu. masih aman. Oh ya. Oke. Baik, terima kasih Oke. banyak. Baik, Bapak. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu yang lain? Oke. Saya lanjutkan. Kita masuk ke bagian metode dan juga conclusion sampai conclusion gitu ya. Kita copy saja. Kita copy bagian metode sampai conclusion. Nah, ini material and method. Silahkan Bapak Ibu copy semuanya. Di copy ada gambar, ada diagram, ada tabel. Copy aja semuanya dulu sampai conclusion. Nah, setelah di copy, kita masuk ke template sama halnya dengan introduction tadi Bapak Ibu. Kita harus menggunakan paste biasa. Walaupun sebenarnya nanti ada bagian-bagian yang tidak ada citasinya gitu nggih. Semisal conclusion. Conclusion itu kan memang tidak boleh ada citasi. Cuman kita lebih baik menggunakan hal seperti ini untuk menanggulangi kesalahan gitu. Kita naik dulu. Sebelum kita menyesuaikan bodinya, kita sesuaikan dulu headingnya. Heading itu adalah ini, tulisan judulnya. Tadi di introduction kan tulisannya, nah agak lebih besar, terus fontnya menggunakan Times New Roman gitu nggih. Lalu ada angkanya gitu nggih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik dulu, menyesuaikan dulu yang bagian heading. Introduction. Silahkan diklik sekali tulisan introduction. Terus habis itu Bapak Ibu klik lagi nih format painter. Kita bawa turun, silahkan di blok material and metodenya. Lepas. Nah,
Tadi di bagian introduction itu ada angkanya. Kok di sini nggak ada angkanya, Mbak Hanifah? Berarti angka itu tidak otomatis alias manual. Kita tinggal tambahkan aja angka 2 titik spasi. Selesai. Baru kita masuk ke dalam body, material, and methodnya. Sama kayak tadi, tinggal kita klik bagian introduction yang sudah benar. Terus kita klik format painter. Tinggal kita sapu-sapu semuanya, bagian material and method. Oke, stop sampai di sini. Kita lepas. Untuk penggunaan format painter ini satu kali sapu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus klik berulang kali gitu. Kalau misal saat Bapak Ibu sudah klik sekali hanya bisa digunakan untuk sekali swipe bukan sekali blok gitu. Kita masuk lagi. Heading dari material and method. Format painter lagi. Lalu tinggal di result and discussion ini kita blok. Nah, kita kasih angka 3. Nah, selanjutnya kita menemukan sebuah gambar. Kalau Bapak Ibu menemukan sebuah gambar, penyesuaiannya jangan ikut terblok. Nanti kalau ikut terblok, nah dia akan menjadi hilang Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu sesuaikan di bagian sebelum gambar dulu. Jadi atas ini tulisan the result sampai ke figure 1 kita blok dulu. Klik yang sudah benar, format painter, kita blok the result of them sampai figure 1. Lepas. Oke. Selanjutnya, penyesuaian gambarnya. Nah, ini kan melebihi nih Bapak Ibu. Dia kapasitasnya melebihi batas gitu nggih. Dia 2 kolom tapi dengan gambar sebesar ini. Jangan pernah Bapak Ibu manual tarik. Manual tarik dikecilkan kayak gini jangan. Memang nanti memang menyesuaikan. Dari segi bentuk memang menyesuaikan, tapi Bapak Ibu kemungkinan keterbacaannya kurang. Gitu. Jadi angka-angka yang di dalamnya ini tidak terbaca gitu. Kalau seperti ini diperbolehkan, sangat diperbolehkan kalau Bapak Ibu menggunakan gambar ini menjadi 1 kolom. Jadi kita ubah hanya gambar ini menjadi 1 kolom. Oke, di sini caranya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu blok nih bagian eh, keterangan gambar ini. Figure 1, struktural bla 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 sampai farmer group ini. Kita blok beserta dengan gambarnya. Gitu nggih. Lalu selanjutnya Bapak Ibu masuk ke dalam layout. Masuk ke dalam layout. Terus Bapak Ibu klik bagian kolom. Selanjutnya pilih one. Nah, dia langsung tersesuaikan. Hanya bagian yang terblok ini yang akan berubah menjadi 1 kolom. Yang lainnya atas masih 2 kolom, bawah masih 2 kolom. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai gambar, tabel, diagram, terus di dalam template Bapak Ibu menggunakan 2 kolom, silahkan nanti diubah menjadi 1 kolom. Ada pertanyaan dulu? Belum, Mbak Ani. Belum, oke. Nah, di sini keterangan gambarnya ini, Bapak Ibu, dia juga punya formatnya. Di template ini juga diterangkan formatnya. Jadi silahkan di-scroll dulu ke bawah, kita lihat nih. Nah, ini ada format untuk figure. Kita tinggal klik figurnya, tulisan figure 2, bla 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 bla. Terus klik format painter. Terus kita bawa naik ke atas. Kita blok, kita sapu-sapu nih, figure 1. Lepas. Nah, dia sudah tersesuaikan. Tinggal kita bold manual di bagian figure 1-nya. Selanjutnya tinggal kita sesuaikan nih bagian bawah dari gambar tadi yang belum tersesuaikan. Silahkan disesuaikan sampai selesai Bapak Ibu. Gitu, kita blok terus sampai mungkin menemukan, nah ini ada gambar lagi nih. Dilepas. Gitu. Sama halnya dengan tadi, gambar yang pertama, kita blok dulu keterangan gambar dan juga gambarnya. Terus Bapak Ibu masuk ke layout, terus pilih kolom, terus pilih yang one. Nah, sudah. Terus kita sesuaikan lagi nih keterangan gambarnya nih.
masuk ke atas kan, tadi sudah ada yang tersesuaikan, diklik, klik format painter, nah bawa turun lagi, terus kita blok lagi. Oke, jika sudah tinggal kita bold, bagian yang harus terbold, figure 2 ini. Nah, selesai. Selanjutnya, sesuaikan lagi di bagian heading conclusion-nya. Tinggal kita klik yang sudah benar, format painter lagi, kita scroll, tinggal kita blok lagi, lepas. Nah, tambahkan angka 4. Kita sesuaikan lagi yang terakhir nih, penyesuaian dari conclusion-nya, body conclusion-nya. Kita klik yang sudah benar, format painter, lalu kita blok lagi sampai selesai. Nah, sudah selesai, tinggal kita hapus nih yang dari template nih. Kita hapus semuanya, sisakan bagian acknowledgement dan juga reference. Hapus. Nah, acknowledgement. Ini bagian yang sama halnya kayak yang di atas tadi, nih Bapak Ibu. Kita boleh menggunakan yang namanya keep text only. Jadi silahkan Bapak Ibu masuk ke template-nya Bapak Ibu lagi, ke ke manuskripnya Bapak Ibu, tinggal di copy lagi, terus tinggal di blok di bagian acknowledgement template, klik kanan keep text only. Nah, sudah selesai. Lalu penyelesaian yang selanjutnya bagian reference. Apakah perlu kita copy paste juga Bapak Ibu bagian reference? Nggak perlu. Nggak perlu. Oke, benar sekali. Kita bagian reference Klik. tinggal di insert bibliografi, Bapak Ibu. Kita Ya. buka dulu, betul. Kita buka dulu Mendeley kita. Nanti akan ada perbedaan. Ini kan saya menggunakan paper teman saya nih, Bapak Ibu. Kebetulan saya juga tidak memiliki referensi-referensi dari teman saya ini. Gimana caranya, Mbak? Kan kita nggak punya referensinya. Nah, di sini tetap bisa kita insert, Bapak Ibu. Tinggal masuk ke reference, klik bagian insert bibliografi, tinggal diklik saja. Tapi jangan lupa, nggih, kursornya diarahkan ke bawahnya referensi. Ini dari template. Ini referensi dari template, nggih. Jadi kita arahkan kursor di bawahnya, tinggal klik insert bibliografi. Nah, ada pop-up nih. This document contains 35 reference which aren't in your library. Dia nggak ada di librarymu. Boleh nggak saya mengimport dari library-nya teman saya ini ke librarymu? Tinggal kita oke. Hal ini akan muncul kalau semisal Bapak Ibu menggunakan paper orang lain dan tidak memiliki referensinya. Persetujuan itu akan muncul. Nah, ini dia akan langsung masuk Bapak Ibu. Gitu. Kenapa kok ini masih tetap akan muncul? Karena citasi yang di atas itu masih aktif. Jadi kunci dari Bapak Ibu menggunakan punya orang lain gitu nggih, dan dia citasinya masih aktif, itu tetap kita masih bisa mengimport bibliografinya. Masih bisa memasukkan daftar pustakanya karena citasinya mereka masih aktif. Jadi kuncinya adalah di dalam citasinya, nggih Bapak Ibu. Tinggal kita benarkan nih di dalam template kan ini menggunakan IEEE, nggih. Nah, sedangkan di dalam jurnal kita atau artikel kita dia menggunakan UCL University. Nah, cara membenarkannya tinggal kita klik style saja, nggak usah di blok, nggak usah diklik di bagian reference. Tinggal kita langsung klik style, lalu kita klik IEEE. Oke, dia sudah langsung tersesuaikan. Di sini ada perbedaan lagi nih. Nah, ini walaupun sepele ya Bapak Ibu, tapi tetap harus diperhatikan. Ada ini, jaraknya. Jaraknya berbeda. Tinggal kita benarkan. Caranya, nah ini manual. Kita blok semuanya. Kita blok yang ada di dalam referensi kita ini, semuanya kita blok referensi kita. Oke, tinggal kita sesuaikan manual menggunakan ruler yang ada di atas nih Bapak Ibu. Tinggal kita tarik. Oke, tarik belakangnya, sesuaikan depannya. Nah, sudah sesuai, tinggal kita hapus yang dari template. Oke, selesai, tinggal submit. Ada pertanyaan dulu? Mbak mau nanya ini. Mbak, Boleh. Bapak Ihsan dulu, silahkan Bapak Ihsan. Baik, mau nanya yang tadi untuk stylenya itu memang bawaan
artikelnya dari apa tadi? IEEE IEEE. Nggih, kalau semisal nanti di dalam template-nya tidak tertuliskan stylenya apa, Bapak bisa masuk ke guideline-nya. Di dalam guideline, di bagian reference bawah itu pasti nanti akan tertuliskan. Jurnal ini menyarankan atau mengharuskan Bapak Ibu menggunakan style yang mana. Gitu. Oh gitu ya, oke. Nggih. Ya, kasih. Sama-sama Bapak. Ada pertanyaan lagi dari Ibu? Siapa tadi nggih? Monggo Ibu, ada pertanyaan? Mbak, boleh diturun ke bawah Mbak referensinya Mbak. Iya, ini. Udah terstruktur sampai dengan terakhir ya Mbak? Betul, betul, betul. Oh, oke. Sampai terakhir. Dia langsung Hmm. menyesuaikan. Begitu juga halnya dengan ini, Bapak Ibu, sitasinya. Sitasi yang ada di atas. Ini juga langsung berubah. Tadi kan kita masih pakai APA, ada namanya. Karena kita ganti stylenya, IEEE, sitasinya pun juga akan tergantikan. Gitu. Mbak, kalau pakai ini bisa kita nyelip nggak Mbak? Nggak bisa ya? Nyelip gimana, Ibu? Nyelip daftar pustaka yang misalnya nggak ada reference PDF-nya, itu sudah tertarik semua ya? Mereka yang tertarik hanya yang kita sitasi di atas. Oke. Oke, jadi walaupun di referensi Bapak Ibu tidak ada PDF-nya gitu, nggih. Tapi kalau Bapak Ibu mensitasi dari Mendeley, semuanya akan masuk ke daftar pustaka. Gitu. Baik Mbak. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sangat gampang ya Bapak Ibu. Ini tidak perlu waktu lama. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sering mendengar Pak Jo bilang setelah submit lalu dilupakan atau kita ganti dengan kita lihat jurnal yang lain kalau misal langsung di reject kayak gitu. Penyesuaiannya dengan seperti ini Bapak Ibu. Penyesuaian template itu gampang dan cepat. Jadi kalau Bapak Ibu submit terus ternyata kabar jeleknya gitu ya nauzubillah min dzalik, ada di reject gitu ya, nggak usah bersedih, langsung cari jurnal penyesuaian template kirim lagi gitu. Selanjutnya Grammarly nih Bapak Ibu, Grammarly. Nah di sini ada di Word di bagian atas Grammarly, bisa Bapak Ibu klik. Karena di sini saya sudah terlogin kan, saya sudah beli akun premium gitu, nggih. Silahkan nanti Bapak Ibu tinggal login. Nah di sini ini nanti akan ada tulisan login. Silahkan nanti Bapak Ibu klik, tinggal Bapak Ibu masukkan akun yang Bapak Ibu beli. Akun itu biasanya berupa nanti ada email, username, dan juga password. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan, gitu nggih, jangan lupa diklik Open Grammarly. Oke, kita tunggu dulu, kita open. Nah, jika Bapak Ibu sudah menggunakan akun premium, nanti di sini sudah akan ada 4 tools yang nyala, Bapak Ibu. Ada correctness, ada clarity, ada engagement, dan juga delivery. Nanti kalau Bapak Ibu tidak menggunakan akun premium, di sela-sela correctness dan clarity ini akan ada tulisan premium issues. Nah, ini tanda bahwa Bapak Ibu belum menggunakan akun premium. Lalu selanjutnya, kalau Bapak Ibu menggunakan akun premium di bagian adjust goal, bisa kita taati. Silahkan nanti kalau sudah terloginkan dengan akun premiumnya, Bapak Ibu masuk ke bagian adjust goal ini. Kita sesuaikan dulu di bagian adjust goal. Yang pertama, bagian audience. Ini kita sesuaikan atau kita pilih bagian expert, Bapak Ibu. Lalu, formality-nya kita klik formal dan domainnya kita pilih yang akademik. Kalau nanti Bapak Ibu menggunakan MacBook akan ada dua tambahan di bawahnya. Itu silahkan dihiraukan saja. Jadi Bapak Ibu hanya fokus ke bagian audience, formality, dan juga domainnya. Audience kita set ke expert, formality-nya kita set ke formal, domainnya kita set ke akademik. Kalau udah tinggal di done. Nah, dia nanti mungkin kalau sebelumnya nanti checking di sini issues-nya yang ditemukan hanya mungkin 90 atau 100 gitu ya. Setelah kita adjust, setelah kita setting ulang, dia nanti akan checking ulang Bapak Ibu. Akan melihat ulang. Di sini penggunaan Grammarly ini bisa Bapak Ibu gunakan dalam keadaan paper yang sudah jadi. Jadi dari atas, dari judul sampai ke conclusion itu sudah jadi semuanya. Jangan di tengah jalan ya Bapak Ibu. Kayak misal nih, Bapak Ibu sudah membeli akun premium. Lalu papernya masih di tahap sampai bagian result gitu ya. Coba deh saya mau Grammarly dulu.
Nanti setelah sudah ke Grammarly, kita lihat issues-nya setelah Bapak Ibu otak-atik benarkan gitu nggih. Terus dilanjutkan lagi nih dari result sampai conclusion. Nanti kalau Bapak Ibu Grammarly ulang atau Grammarly lagi, mungkin dia akan mendeteksi dari yang atas tadi. Jadi kalau saran kami, silahkan selesaikan dulu, baru Bapak Ibu Grammarly. Biar nggak kerja 2 kali, karena ada checking ulang gitu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu open Grammarly akan ada muncul nih di sini. Eh, ini adalah tab dari Grammarly Bapak Ibu. Dan di bawah ini 157 all issues ini adalah daftar dosanya, daftar kesalahan kita. Ini munculnya 157 dari mana? Nah, dari ini, dari keempat tools ini. Yang pertama, correctness. Correctness ini Bapak Ibu, correctness ini akan mengkoreksi manuskrip Bapak Ibu yang spelling grammarnya salah. Semisal penggunaan suku katanya bukan suku kata, kosa katanya salah. Lalu ada kurang spasi, kurang koma, kurang S. Lalu di sebelum S itu harus ada petiknya atau enggak. Nah, di bagian correctness ini dia yang akan mengkoreksi semua hal itu. Contohnya ini. Kita klik. Nah, di sini tulisan farmer sudah ada S-nya, tapi Grammarly lebih menyarankan ada petik satu di belakang. Farmers. Gitu. Tinggal Bapak Ibu klik saja kalau semisal Bapak Ibu mau mengikuti saran dari Grammarly. Tinggal diklik warna hijau ini, klik. Secara otomatis dia langsung menambahkan nih di bagian sebelah kiri ini. Gitu. Jadi kalau sebelah kanan ini sudah muncul, Bapak Ibu fokus ke sebelah kanan. Nggak usah fokus ke sebelah kiri, karena langsung otomatis yang sebelah kiri menyesuaikan. Maksudnya menyesuaikan adalah kalau Bapak Ibu melakukan pembenaran kata, otomatis di sini juga langsung terbenarkan. Contohnya ini, dia belum ada titik. Di Grammarly mendeteksi nih, tinggal Bapak Ibu klik. Otomatis akan tertambahkan titiknya. Gitu. Yang kedua, ada yang namanya clarity. Clarity ini akan membantu tulisan Bapak Ibu mudah dimengerti. Biasanya untuk clarity, pembenarannya ini satu kalimat utuh. Saya contohkan langsung. Ini belum ada, kita scroll ke bawah. Nah, di sini. Oke, akan ada tulisan kayak gini nih Bapak Ibu. Replace with this version. Ini maksudnya adalah di dalam kalimatnya Bapak Ibu ini, meanwhile, nah ini, meanwhile farmers capacity and participant, ini ada kalimat yang perlu diganti, ada kata yang perlu diganti. Yaitu yang pertama adalah farmers group sama institutional capacity. Ini yang perlu diganti. Kalau Bapak Ibu menyetujui, tinggal diklik aja nih, replace with this version. Nanti di sebelah kiri sudah langsung terbenarkan. Kita coba scroll lagi. Ini ada lagi nih. Klik lagi. Nah, ada pembenaran lagi di dalam kalimatnya. Tinggal diklik lagi, replace with this version. Nah, yang di sebelah kiri sudah langsung akan tergantikan. Gitu. Selanjutnya, engagement. Di sini, engagement ini, Bapak Ibu, akan merubah kalimat di dalam manuskripnya Bapak Ibu lebih efektif, lebih interesting. Gitu. Sama halnya dengan clarity, dia juga akan mengubah satu kalimat utuh. Nah, ini saya belum bisa mencontohkan karena di bagian engagement dia sudah checklist gitu ya. Checklist di sini maksudnya adalah oke, sudah terpenuhi, tidak ada koreksi gitu. Lalu yang terakhir delivery. Delivery ini sebenarnya hampir sama dengan engagement. Dia nanti akan merubah satu kalimat utuh Bapak Ibu, akan merubah kalimat Bapak Ibu menjadi lebih impression, jadi lebih mudah dikenal atau lebih bagus. Kalau yang clarity engagement ini nanti dia lebih efektif, kalau yang delivery ini dia akan lebih bagus lagi. Gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau semisal nih, kalau orang Indonesia itu kan suka nulisnya muter-muter gitu, ya. Ada kalimat yang sama, kata yang sama, yang dan kayak gitu. Nah, Grammarly ini di bagian clarity, engagement dan juga delivery itu akan membenarkan kalimat-kalimat belibet seperti itu. Gitu. Apalagi kalau kita mentranslate hanya menggunakan translator biasa, kayak misal saya biasanya hanya menggunakan translate dari Word. Nah, itu kan pasti ada kalimat-kalimat yang kurang bagus. Nah, gunanya Grammarly untuk membaguskan itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan semuanya ini,
lalu Bapak Ibu menemukan koreksian di dalam referensi, nah, semisal udah masuk referensi nih, ada yang dikoreksi nih. Nah, ini ada correctness, ada koreksi di referensi. Silahkan Bapak Ibu hapus. Hapus di sini maksudnya bukan menghapus bagian dari referensi, nggih. Hapus di sini maksudnya adalah menghapus saran dari Grammarly. Nah, ini tombolnya ada di sini. Jadi kalau Bapak Ibu klik, nih, sudah diklik gitu, nggih. Nanti akan ada sebelah kanan ada tong sampah. Tinggal Bapak Ibu tong sampah aja diklik. Nah, di sini maksud hapus ini adalah menghapus sarannya, bukan menghapus kalimat. Jadi walaupun kita klik tong sampah, misal tulisan ini JDMLM ini nggih, ini yang ada di sebelah kiri nggak akan terhapus. Karena yang kita hapus adalah saran dari Grammarly. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu untuk Grammarly. Ada pertanyaan dulu? Jelas, Apa- Mbak. Apakah semakin pusing Bapak Ibu? Nggak pusing nggih? Aman nggih? Jelas, Mbak. Oke, untuk malam hari ini materinya selesai, Bapak Ibu. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan dari sesi malam hari ini, sesi-sesi kemarinnya lagi, sebelum kita besok hari Selasa itu finalisasi, nggih Bapak Ibu, sudah benar-benar ending dari webinar ini. Silakan ada yang mau tanya dulu. Izin Bu Hanifah, yang tadi tuh yang terakhir yang hapus itu ya? Referensi Itu maksudnya iya, citasinya itu kalau dihapus, citasinya itu kan tetap ada ya? Nggak yang hilang kan ya? yang bagian Grammarly kan Ibu? Iya, yang Iya, Grammarly betul yang betul. terakhir. Nggih, betul. Dia tidak akan Berat- hilang. Iya, Tidak berarti yang kita hapus itu yang salahnya kan gitu ya? betul. Penulisan yang salah ya? Oke, jadi yang kita hapus itu adalah saran dari Grammarly, Bapak Ibu. Jadi yang terhapus itu hanya sarannya aja, yang ada di sebelah kiri ini saja. Ini. Nah, ini misal kayak gini. Bentar, kita cari dulu. Ini. Ini hanya sarannya saja yang terhapus. Tulisan yang ada di sebelah kiri, yang ada di dalam referensi kita tidak akan terhapus satu titik pun. Kenapa kita harus hapus sarannya dia? Sarannya Grammarly. Oke, karena agar ini issues-nya ini menjadi nol. Jadi kita harus selesaikan semua issues yang ada di Grammarly ini. Sampai ini nol Oke. issues. Jadi menandakan oke tugas kita udah selesai nih gitu. Oke. Berarti itu eh, artinya yang kita tulis di citasi ini memang sudah sesuai kan, sudah benar. Cuman Betul. Grammarly di situ sarannya dia harus dihapus gitu kan ya. Betul, 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 betul. Karena kan terkadang kalau semisal kita mensitasi dan yang muncul di reference, itu kan kalau semisal kita gunakan buku atau jurnal yang membahas mengenai suku, semisal nggih, atau kebudayaan, gitu kan pasti bahasa Indonesianya yang masuk. Jadi nggak mungkin kita Inggriskan gitu nggih. Dan selanjutnya kalau semisal kita ubah atau kita ikutin saran dari Grammarly, referensi Bapak Ibu berubah jadi manual. Karena di referensi ini dia tidak boleh kita otak-atik. Pembenaran referensi dan juga citasi itu tidak dari Word, tapi dari Mendeley, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau semisal nih Bapak Ibu menemukan nanti di referensinya Bapak Ibu ada kalimat yang terblok semuanya gede gitu, nggih. Semisal kita contohkan punya, bentar, nomor satu aja kita coba cari. Ini kita copy dulu. Kita cari di Mendeley, misal saya rubah gitu nggih. Oke, nggak ada. Oke, misal ini. Kita rubah tulisannya ini, judulnya menjadi saya nggak tahu karena salah. Nah, kita rubah di sini. Menjadi seperti ini judulnya. Kita masuk ke manuskrip kita. Lalu coba kita refresh di bagian reference. Nah, di sini. Saya nggak tahu karena salah. Dia akan terubah. Ini adalah hal yang salah, nggih Bapak Ibu. Kalau misal Bapak Ibu menemukan seperti ini, entah nanti di bagian judul nanti terblok besar semua, atau ada bagian yang belum terbahasa Indonesia kan, maaf terbahasa Inggris kan, silakan nanti melakukan pembenarannya di Mendeley. Semisal ini, judulnya salah, saya nggak tahu karena salah. Ini judul bukunya, maaf, judul jurnalnya.
Cara membenarkannya tinggal kita blok nih autornya, kita copy. Aduh, maaf. Kita copy, kita bawa ke Mendeley. Kita ke all dokumen, lalu di sebelah kanan atas search. Nah, di sini kita klik sekali, akan muncul di sebelah kanannya metadatanya. Tinggal kita klik kanan, update detail. Nah, dia akan langsung menyesuaikan dengan tulisan yang benar. Di sini Bapak Ibu sudah selesai kan? Nggak usah di-enter, nggak usah diapa-apain, tinggal diklik di bagian kiri, terus Bapak Ibu masuk lagi ke dalam Word-nya. Di bagian Word ini masih sama nih, belum berubah. Tinggal di refresh. Refresh-nya itu ada di bagian reference, di dalam tools Mendeley Site-O-Matic. Ada refresh, tinggal diklik refresh. Nah, dia sudah langsung terbenarkan. Gitu. Jadi kalau ada bagian yang salah di dalam referensi, Bapak Ibu nggak boleh ngotak-atik di Word, tapi harus masuk ke Mendeley. Di bagian metadatanya Mendeley. Gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Coba dinaikkan sedikit, Mbak. Saya naikkan. Bagian mana nih Pak? Bentar, bentar. Bukan. Pustaka tadi. Acknowledgement. Pustaka. Gimana? Sebentar, saya tadi ada ngeliat kata dan gitu. Oh, di bagian ini. Nah, yang nomor Referensi. 11. Nomor berapa? 11. Ini kan ada sudah vokalnya dan. Nah, ini gimana ini? Ini kan Nomor bahasa 11. Inggris kan jurnalnya kan? Nomor berapa Bapak? Maaf. 11. 11. Oh ini. Warmer is the deep. Ini Oh, dan ini. vokal. Oke. Kita sama seperti tadi, membenarkannya di dalam Mendeley. Caranya kita blok dulu salah satu nama autornya, kita copy, kita bawa ke Mendeley. Kita clear dulu, kita paste di search di bagian ini. Kita lihat ada tulisan dan tadi di mana? Oke, bukan. Di nama tadi. Iya, sepertinya bukan yang ini. Yang ini. Bukan juga. Kita copy dulu. Farmer Impact. Tahun 2019 nih. Ya, kalau misal kita tidak menemukan di bagian autor, kita bisa copy judulnya ya, Bapak Ibu. Kita copy judulnya, pastekan. Nah, di sini. Di bagian ini. Kita cari nih, ada dannya di mana. Oke, nggak ada dannya. Thomson, Aura, Cikawus, William D. Nggak ada dannya di sini. Seharusnya udah benar ya. Tinggal coba kita update nih. Update details. Oke. Terus kita masuk lagi ke bagian Word. Kita refresh lagi. Oke, dia tetap ada di sini, Bapak Ibu. Padahal tadi di dalam Word-nya ini tidak ada. Mungkin kita bisa tulis ulang. Kita copy dulu, kita hapus. Kita paste. Kita paste, sudah. Tinggal coba kita refresh lagi. Sama saja. Dan oke. Kalau soalnya nanti kalau semisal ini kita ubah BD hit, kita Yang nomor 1 juga sama sih, ada dannya semua ya. semuanya. Ada nih, R, Witino, Mungkin dan S, Radin. oke, yang terakhirnya G. Mungkin ini adalah salah satu stylenya dari itu, tapi yang lainnya enggak. Nah, kalau semisal nih Bapak Ibu di dalam Mendeley-nya ternyata sudah tidak N ya, gimana N nggak Ibu? ada. Gimana Ibu? Yang di bawahnya dia pakai N. Iya, nah Satu, itu. nomor berapa pakai dan. Oke, kita bisa rubah dulu ke APA, lalu bisa kita sesuaikan. Karena kalau semisal Bapak Ibu, kalau di Mendeley-nya ini udah benar gitu, nggih. Terus di dalam manuskripnya ini semisal kita hapus, semisal nih dannya kita rubah menjadi N. Takutnya dia nanti akan menjadi manual. Oke, sudah masih aman. Kita coba ubah stylenya, APA nomor 10. Ini tunggu dulu. Oke, kita lihat. Nomor 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dia masih di... Oh, oke. Beda lagi nih Bapak Ibu. Kita harus lihat satu persatu. Tapi kalau semisal masih tersesuaikan gitu, oke, berarti aman. Tapi biasanya memang kalau semisal kita penyesuaiannya langsung di sininya, ada yang kita ganti, dia nanti akan ada tulisan kayak tulisan add manual. Jadi kayak ada pop up muncul kalau dia berubah menjadi manual gitu. Tapi kalau memang dari stylenya seperti ini dan kita lihat dari Mendeley-nya, dia sudah benar, insya Allah nanti kalau tinggal kita update saja, klik kanan update, dia langsung tersesuaikan. Terus kita refresh, dia langsung tersesuaikan. Gitu. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang salah, dan kita sudah update Mendeley-nya, ternyata memang seperti itu, nggih pun. Kita biarkan dia seperti itu. Gitu. Takutnya kalau kita otak-atik di bagian reference-nya, kita manual, dia nanti akan berubah jadi manual. Gitu. Jadi selanjutnya kalau kita mau ganti stylenya, dia nanti di bagian itu tidak akan terganti. Atau di bagian nomor itu, dia tidak terganti. Gitu. Intinya kalau misalkan itu dan biarkan saja ya. Nggih, Dan nggih. karena kalau saya lihat sih yang Dan itu nama Indonesia ya, R. Hakim, T. Hartono, dan Dewi Iya. Sari gitu. Terus Nah, Abdurrahman dan A. Abdullah gitu kan iya, nama Indonesia betul, itu betul, ya. betul, betul, Nah, betul. tapi Ini kalau juga yang bawah nasional yang Indonesia. 31 itu kan nama Inggris ya, dia pakai Nggih. N tuh. Yang Iya, 31. ya ini Nah, juga, ini kan juga nama-nama nah kan Inggris. pakai N ya. Nah, yang Iya, 31 juga dia kan 2 tuh dia pakai N. Nah, betul, kayaknya betul. kalau yang nama Indonesia dia pakai dan. Betul. Mungkin biasanya itu juga menyesuaikan Kayaknya dari itu jurnalnya. stylenya kali ya. Betul, betul Kayak penyesuaian. nomor 7 juga kan sama tuh Hak Santosa dan Hak Prayoginingsi gitu ya. Betul, 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 Ibu. Memang itu biasanya penyesuaian dari jurnalnya. Berarti Jurnal-jurnal Indonesia. aman Kayak ya gitu. kalau itu ya. Nggak perlu diapa-apain berarti Nggih, biarin nggih, aja. betul. Jadi biarkan dia seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Aman? Oke. Untuk materi-materi sebelumnya, ada pertanyaan dulu? Apakah Bapak Ibu mau mencoba atau mau menyelesaikan dulu? Karena untuk materi pada malam hari ini sudah selesai, Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu menyelesaikan apa yang mau diselesaikan, gitu ya, manuskripnya. Silahkan nanti diselesaikan dulu. Kita jadikan dulu semuanya, baru kita Grammarly dan pemindahan template. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa nggih, ada Turnitin. Jadi sebelum besok kita submission, itu harus ada yang namanya Turnitin. Jadi kami juga menyediakan 1 kali cek Turnitin nggih Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti kalau semisal Bapak Ibu minggu depan gitu ya, hari Selasa mau submit, jangan lupa kirimkan ke kami dulu untuk kami turnitinkan terlebih dahulu gitu. Setelah Turnitin, setelah Bapak Ibu Grammarly selesai, jadi tahapannya prosesnya adalah Bapak Ibu selesaikan manuskripnya, setelah itu di bahasa Inggris kan, lalu di Grammarly, baru diturnitin, baru besok kita submit. Gitu Bapak Ibu. Urutannya seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Mbak lihat lagi anu tadi Grammarly tadi Mbak. Oke. Bagian mananya Bapak? Grammarly. Tadi nah itu yang ada plagiarism itu. Itu Samping ini? gimana? Menu di atas. Mm-mm. Nah, itu fungsinya apa itu? Yang ini, adjust goal ini? Bukan, di plagiat ujung di tengah-tengah. Di dalam Ini iya, plagiarism. iya. Nah, Itu apa ini lain dengan oke. Turnitin? Gini. Memang dia bisa mengecek plagiarism. Hmm. Cuman Grammarly itu bukan ranah pengecekan plagiarism. Grammarly itu bakunya untuk mengecek kosakata Bapak Ibu, kalimat Bapak Ibu. Jadi kenapa kok kita tidak mengaktifkan? Karena bukan ranah Grammarly untuk plagiarism. Gitu. Jadi tetap nanti di akhir kita harus menturnitin. Gitu. Dan kita nggak ngaktifin ini, takutnya nanti ada rancu antara Turnitin dan juga plagiarism dari Grammarly. Gitu. Tetap kita patokan untuk plagiarismnya di dalam Turnitin, bukan dari tools Grammarly ini. Gitu, Bapak. Hmm. Pada waktu kita buka nanti dia memang belum aktif Oh, gitu. betul, betul. Kita memang off kan.
Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jadi Bu Hanifah, Nggih. template yang tadi dikirim ke grup kan ya? Template yang, template ini Bapak Ibu yang HRUB ini adalah contoh saja nggih. Jadi ini nanti menyesuaikan dari jurnal tujuannya Bapak Ibu. Kebetulan jurnal saya di Horizon itu ada template ini gitu. Jadi ini kenapa kok nggak saya share nanti karena belum tentu di dalam jurnalnya Bapak Ibu juga ada template-nya gitu. Jadi ini hanya contoh saja. Seperti awalan saya tadi waktu mau membuka sesi ini, kalau ada di dalam jurnal tujuan Bapak Ibu, kolom untuk mendownload template atau klik untuk mendownload template, silahkan di-download. Tapi kalau enggak usah disesuaikan. Bapak Ibu cukup menggunakan template dari kami yang kemarin tuh, yang cuman kayak gini. Ini sudah bisa, sudah sah. Tinggal disesuaikan author guideline-nya saja. Fontnya menggunakan apa, font size-nya berapa, tinggal disesuaikan itunya saja. Lalu aturan-aturannya seperti apa, tinggal disesuaikan itu. Jadi tidak perlu menyesuaikan template. Kalau memang dari jurnal Bapak Ibu tidak menyediakan template. Gitu Ibu Reka. Baik, terima kasih Bu Hanifah. Jadi Sama-sama. intinya kalau di jurnalnya itu yang kita Betul. pilih di bawahnya itu nggak ada saran untuk pakai template-nya dia, kita pakai aja template yang kemarin udah Betul. diberi dari Rumah Scopus ya. Betul Nanti Ibu tinggal Reka. kita sesuaikan gitu ya. Nggih, betul. Baik, terima Yang kasih ada Bu di author Hanifah. guideline-nya. Sama-sama Ibu. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Mau nanya juga nih Mbak Hanifah. Boleh Bapak Iksan? Kalau ini kan ada beberapa template jurnal itu dalam PDF, berarti kita sesuaikan dulu di dalam Word ya gitu ya? Betul. Kalau memang itu benar-benar ada tulisan template-nya gitu nggih Bapak? Iya. Iya. Kalau itu benar ada tulisan template silahkan disesuaikan ke Word. Tapi kalau Oh, enggak, soalnya kadang tuh gini, tulisannya memang template tapi isinya hanya guideline gitu. oh ya, ini memang template tapi dia Oke. dalam bentuk PDF. Nah, kan kalau PDF kan nggak bisa kita sesuaikan secara langsung seperti Betul. tadi ya kan? Oke, kalau kayak gitu boleh kalau mau di-convert ke Word dulu. Iya ya, oke Ya, makasih. sama-sama Bapak. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Miss, agak ke belakang sih kemarin. Boleh. Miss, itu Gimana? yang kemarin dikirim di Google Drive, Grammar, Mm-mm. itu cuma software ya? Betul. Kalau ngaktifin terkait dengan al isunya, connect-nya, polarity-nya, dengan engagement-nya, itu harus beli. Betul. Jadi Oke. kita harus loginkan terlebih dahulu menggunakan akun premium, baru nanti kita bisa setting. Oh, yang penting udah softwarenya udah ada, tinggal dibeli Betul. aja gitu ya. Betul Ibu, betul. Oke, makasih. Sama-sama Ibu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu yang lain? Cuma 15.000 kok Bu per bulan. Betul. Di Shopee itu murah Grammarly Bapak Ibu. Ya Bu Asri, yang di Ponik itu Oh, oke. Bisa juga itu. Nggih. itu hanya 15.000 kok sebulan. 15.000 Ambil aja sebulan. 15.000 dulu. Iya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa membeli yang 1 bulan dulu aja nggih untuk mentrial aman atau enggaknya dulu itu toko Ponik itu gitu nggih. Nanti kalau semisal Bapak Ibu ternyata 1 bulan trusted nih, bagus nih bisa dilanjut. Gitu. Jadi saran kami beli dulu yang 1 bulan. Gitu nggih Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Miss, tadi berarti saya review ulang ya, Miss. Boleh. Jadi ada kontrol yang kalau yang tanpa citasi pakai kontrol biasa, kontrol spesial, Betul. kontrol Kalau yang pakai spesial, citasi Ctrl V, jadi paste gitu. Ctrl V, baru pakai apa namanya format pointer kan. Betul. Kemudian kalau nggak ada citasi pakai kontrol spesial. Ya, bukan kontrol. Klik kanan. Paste spesial. Betul, klik kanan, Oke. paste spesial atau keep text only. Oke. Ya, makasih. Sama-sama. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bolehkah saya tutup Bapak Ibu di malam minggu Boleh, yang Mbak. cerah ini? Oke, di Boleh. di malam minggu yang cerah ini awal bulan gitu nggih Bapak Ibu silahkan kalau Bapak Ibu mau menikmati waktu dengan keluarga seperti itu nggih mau berpacaran dulu dengan
bapak-bapaknya gitu nggih. Boleh sangat ini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu malam hari ini silahkan melanjutkan kalau semisal Bapak Ibu oh nggak ada agenda nih saya mau melanjutkan gitu nggih. Silahkan dilanjutkan apa yang mau dilanjutkan. Kalau ada kendala boleh langsung chat saya dan juga Mas Hafid. Untuk malam hari ini saya sudahi Bapak Ibu. Mohon maaf kalau banyak kata atau saat menerangkan terlalu cepat atau kurang penekanan seperti itu yang saya dan Mas Hafid utarakan gitu nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup Bapak Ibu. Terima kasih untuk atensi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bapak Ibu, nggih. Selamat beristirahat, selamat bermalam minggu Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Anifa. Sama-sama Ibu. Selamat malam minggu juga. Iya. Begini. Jangan lupa beli menyemak ya. Nggih. Oke, saya izin menutup nggih Bapak Ibu. Selamat. Ya.